selamanya setia. Kalau kita mengatakan kita mau setia, kita mau tetap mengikuti perintah Tuhan, tapi kitanya sendiri yang malas, kitanya sendiri yang tidak menuruti, apalah gunanya omongan kita itu? Bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan? Jangan pernah takut. Walau dalam suasana sulit sekalipun, walau dalam suasana tertekan sekalipun, walau dalam suasana yang kacau sekalipun, katakan bahwa dalam buku Wahyu yang kita pelajari bahwa tangan Tuhan masih melindungi umat-umatnya. Tangan Tuhan masih bersama-sama dengan umatnya untuk terus boleh bertahan sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Amin. Ini nih gue nih ada nggak terlalu semangat gitu. Lemes ya? Iya. Sama ya. Kalau udah mau sahabat terakhir gitu. Iya, udah sahabat ke-12. Harusnya bawaannya semangat ya? Iya, apa karena kelamaan di rumah kali ya? Kayaknya sih gitu ya. Jadi tetap aja walaupun yang katanya ini ya, gue di rumah juga, sekolah juga masih belum bisa. Capek. Sama. Cuma gak boleh gitu lah, kita semangat lah. Tapi ya harus gimana juga ya, nggak bisa bohong, capek itu ya. Capek aku tuh di apa capek mana nih? Capek ya. Capek mana nih? Ya cuman gitu-gitu aja, bosan maksudnya. Nggak ada kegiatan lain lah. Mau ngapain lagi? Apa? Ya capek, namanya juga capek, ya malas. Ya kan gue juga capek, lu nanya sama orang capek. Ya kan gue menanya hal demikian, ya siapa tahu Anda memiliki sesuatu jawaban yang bisa membuat saya semakin lega demikian. Oh maaf sekali, Anda salah bertanya. Oh, kalau gitu maaf Anda saya terima. Saya juga minta maaf. Kok kita formal sekali ya. Aduh, yaudahlah kita mungkin kalau semangat ya. Iya, apalagi kan menuju Tuhan. Ini kan udah masa-masa seperti ini nih yang harusnya kita lebih dalam lagi, lebih gencar lagi. Harus lebih setia, sama kayak judul. Apa emang judulnya? Selamanya setia. Selamanya setia. Selama setia. Bener. Selamanya setia. Setia itu nggak ada ukuran batasan waktu. Ya. Namanya kan setia. Setia. Setia itu berasal dari 5 huruf. SETIA. Iya. Ya. Dan S-nya itu apa coba? Nah ini harus berpikir cepat nih. Setia, SETIA. S apa coba? Gue mah main nembak aja, orang gue hostnya terserah gue lah. Setia. Coba S-nya gimana? Ini dari kata setia ya? Iya. Apalah karang-karang sendiri aja kata-kata kira-kira yang berhubungan setia tapi dari SETIA. Mana? S. Selalu bersama. Oh iya. Udah bilang aja lah selamanya. Gue gak bisa mikir. Kok gak bisa mikir? Lah kita berada di sini mikir. Harusnya ketiga-tiga dong. Gue S tuh gitu. Biar adil. Gue habis mikir mikir lagi masalah ini. Ulang. S. Selalu bersama. Nggak ada waktu untuk tidak bersama. Kan kan. T. Tidak ada alasan untuk tidak bersama. Iya, harus selalu bersama. Iya. Itu yang kita perlu setia. Iya, jadi makna yang bisa kita ambil harus, jadi maksudnya kalau gue nih ya, kalau ada pelajaran yang kayak gue susah dimengerti ya, palingan ada sesuatu yang kayak patokannya biar inget gitu kan. Ya kayak gini lah kan. Jadi patokannya apa? Selalu bersama. Selalu bersama. Itu arti setia. Tapi apakah arti setia itu sama dengan apa yang kita akan pelajari? Apakah Anda mengatakan hal demikian sudah belajar dulu dari pelajaran ini, atau hanya Anda mencelutukan saja?
Apakah Anda berani mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan? Kan Anda yang memantik saya untuk Makanya cobalah kita gali-gali lebih dalam apa yang akan kayak dipelajari ini. Kayak dari kita umur berapa Ki? Gali-gali terus bahasanya nggak ada kesannya apa? Cobalah kita korek-korek apa yang ada di korek-korek pelajaran baru kan? Iya, korek-korek yang baru. Iya. Korek-korek, ya. Cobalah kita korek-korek apa Kita di korek-korek. pelajaran ini. Kan kalau gali mungkin terlalu dalam ya. Kalau korek kan justru maunya dalam biar kita makin ini. Gali-gali yang pendeta aja, korek-korek. Oh, juga. korek masih kita aja ya. Kita kan Korek-korek. masih awam. Iya, masih awam. Masih amatir kita. Mati Pak. Ayolah, makanya kan biar amatir biar bisa jadi apa? Jadi orang yang berguna. Iya. Dan juga setia, sama seperti judul. Ya apapun yang kita omongin setia aja gitu ya. Iya. Contohnya kan kayak sekarang nih, apalagi di masa-masa kita new normal. Beda lah dengan normal yang biasanya. Ya kita tetap setia dengan Tuhan, dengan kehendaknya. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya ya walaupun kita contoh hal kecil kita bergereja, kan nggak bisa udah mungkin pakai masker kita ke gereja atau bahkan masih ada yang menggunakan atau mungkin masih takut-takut gitu kali ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan dalam kondisi apapun. Iya, jangan mentang-mentang misalnya di rumah nih waktu dulu kan jangan-jangan dimatiin videonya supaya nggak kelihatan kalau nggak pakai baju gereja atau gimana gitu kan. Jadi hatinya nggak ada di situ. Jadi ada namanya tapi hatinya nggak di situ. Mungkin ada lah yang kayak merasa tersindir ya. Saya senang kalau ada yang tersindir. Tapi janganlah, kita tidak boleh menjudge. Hanya Tuhan saja yang boleh menjudge. Iya, jadi kita tergeraklah hati-hati orang yang seperti itu ya. Janganlah gitu lagi. Ya pokoknya apa yang kita omongin ya setia-setia juga lah jurusnya kan. Setia juga. Jadi ya misalnya kita sedang melakukan sesuatu ya kayak orang-orang kan misalnya yang lu bilang tadi dia beribadah di rumah walaupun di gereja juga ya tetap harus sama juga hatinya. Iya, dia harus sama. Tidak boleh berubah. Apa yang nggak boleh berubah? Hatinya harus tetap setia. Setia kepada siapa? Tuhan. Yang benar. Benar. Lu ngomong kayak gitu, lu berani nggak untuk mempertanggungjawabkannya? Apakah lu hanya mau ngomong untuk menceletukan saja? Apakah lu berani mempertanggungjawabkan apa yang lu katakan? Iyalah. Apa ya? Gue juga ngerti. Lu cuma mempertanggungjawabkan. Yaudahlah, kita biar makin lega kita ngomongnya, masuklah kita ke pelajaran ya. Karena nanti orang-orang, ini apaan sih bahas gini-gini? Karena kita belajar pelajaran. Kita kan maksudnya ini baik loh guys, ya nggak? Iya. Cobalah kita masuk. Lebih apa? Lebih trendy. Biar lebih ada basa-basi aja ya sebenarnya gitu sih. Hai, sekilas cahaya. Nih coba gue bacain ya. Iya silakan, gak ada yang larang. Jangan seorang pun memikirkan sebab mereka tak dapat menerangkan arti tiap-tiap simbol dalam buku Wahyu, bahwa hal itu tidak bermanfaat bagi mereka untuk menyelidiki buku ini dalam suatu usaha untuk mengetahui arti kebenaran yang terdapat di dalamnya. Seorang yang menyatakan rahasia-rahasia ini kepada Yohanes akan memberikan kepada penyelidik yang rajin suatu kenikmatan atas kebenaran perkara-perkara surga. Mereka yang hatinya terbuka kepada penerimaan akan kebenaran disanggupkan untuk mengerti pengajarannya, dan akan diberi berkat yang dijanjikan kepada mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Jadi semakin sering kita menggali akan kebenaran firman, semakin apa dikatakan? Semakin apa tadi? Semakin kita mengerti akan kebenaran ini. Jadi kalau kita mengatakan kita mau setia, kita mau tetap mengikuti perintah Tuhan, tapi kitanya sendiri yang malas, kitanya sendiri yang tidak menuruti, apalah gunanya omongan kita itu? Yes. Ini juga teguran bagi saya ya. Teguran bagi saya pribadi. Anda berani bertanggung jawab atas Kok jadi ya pokoknya benar apa yang katakan di sini. Jadi nggak hanya butuh omong-omongan saja. Kita kasih contohnya. Oke, contohnya mungkin dari Brian lah contohnya. Masih belajar tentang si Yohanes ini. Sampai dia di penjara yang paling jauh, Patmos. Di Pulau Patmos ya. Seperti pelajaran kita sahabat lalu. Iya, nggak bisa keluar. Cuma dia masih tetap setia kan sama Tuhan. Iya. Tapi walaupun kan di kondisi terpuruknya.
Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, jangan hanya kata-kata dan juga jangan hanya kita baca, tapi harus kita mengerti. Dan biar teman-teman mengerti juga siapa-siapa kita ini, ya enggak, kita juga harus memperkenalkan diri kita. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di sini Geraldo Faris Situmorang. Kita akan kembali menggali mengkorek-korek ya. Mengkorek-korek akan apa sih isi pembelajaran kita di sini. Kita berada di triwulan kedua dengan judul besar Kisah Orang yang Selamat. Dan berada di pelajaran atau sahabat ke-12 dengan judul Selamanya Setia. Shalom semuanya. Saya Geraldo Faris Situmorang dari Jemaat Kayu Putih. Shalom semuanya. Dengan saya Brian Tambunan dari Jemaat Jamrut. Ya, seperti yang sudah kita katakan tadi ya, bahwa judul ini Selamanya Setia, berarti pelajaran yang ada di sini tentang nilai-nilai kesetiaan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, khususnya ayat inti di sini kan Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi iman kita ini diuji. Apalagi masa-masa seperti ini kan? Iya, betul. Semakin banyak tanda-tanda yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan, ya, bahwa memang kita ini nggak hanya butuh pemberitahuan saja, tapi memang benar-benar hati kita ini harus segera diubahkan. Karena benar-benar kita harus memiliki hati yang fokus dan hati yang mau untuk diubahkan. Jadi mungkin pesannya untuk Brian kepada kita semua apa nih? Jadi pesan gue. Iya, biar lahir. Enggak apa-apa kan gue juga tadi udah ngasih sesuatu kan. Jadi jangan hanya membaca doang tapi actionnya juga. Nah, kalau pesan Brian kepada kita semua nih. Kalau pesan saya kepada teman-teman, apalagi kepada remaja-remaja seperti kami. Mungkin seperti Gara lah. Mungkin gue udah anak-anak. Udah anak-anak sih. Ya, pesannya itu sebagai anak muda di masa-masa seperti ini, sama seperti kata Gerald tadi. Apa tuh? Kita harus mau hati kita untuk diubahkan dan harus lebih setia. Jangan mengeraskan hati ya. Jadi apalagi pada saat seperti ini kita harus benar-benar setia loh. Iman kita diuji nih. Sangat diuji. Apakah kita masih tetap bertahan atau kita bisa saja terikut arus dan jadi kita jauh. Nah, iman kita ini diuji, permisa teman-teman semuanya. Seru gitu. Arah kemanakah kita ini? Ya, arah kemanakah iman kita ini? Kita harus memiliki pendirian. Kita harus terus memiliki keteguhan hati ya, Brian ya. Ada lagi kata-kata yang mau ditambahkan? Ya, hati kita harus teguh. Sepertinya sama ya. Ya, pokoknya permisa, apapun segala kondisi tapi tetap yakin. Bahkan kita sekarang masih tetap merasakan indahnya napas yang Tuhan berikan. Itu benar anugerah yang sangat indah. Ya. Dan yang pasti jika kita hanya mau ngobrol berdua di sini kan kayak cuman gitu doang, tapi butuh ada yang lebih dalam lagi. Butuh menggali. Kan kita tadi cuman korek-korek doang lah, cuman buka-buka doang. Kita kan tiernya pengkorek. Kita cuman buka-buka aja supaya ada gitu-gitulah nanti pendeta akan bersama dengan kita akan kembali menggali lebih dalam tentang pelajaran kita. Kita butuh menggali. Iya, menggali. Kita butuh pedoman lah ya. Butuh arahan. Masa butuh menggali. Baiklah. Sampai jumpa di diskusi kita nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Shalom teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama dengan kami di pelajaran Cornerstone. Kali ini kita akan menggali-gali dari pelajaran kita. Sudah mengkorek-korek. Karena tadi kita sudah membuka atau pendahuluan ya. Saat ini kita akan mengeksplor lebih dalam akan kebenaran firman ini di sahabat ke-12 khususnya.
Bersama dengan kita Pak Pendeta di sini. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Baik-baik semua. Baik, puji Tuhan. Sehat semua. Sehat. Sehat. Ya, karena saya sehat, ya tentu juga kalian tahu saya sehat di sini. Kita akan kembali berdiskusi. Dan sepertinya rekan saya ini, Brian, sungguh memiliki semangat untuk bertanya terlebih dahulu. Jadi waktu ini kita berikan kepada Brian, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bung Geron. Iya, sama-sama Bung Brian. Ini Pak Pendeta, saya ingin bertanya Pak Pendeta. Kan kalau saya lihat dari cerita, ini tentang Kitab Wahyu. Di mana Kitab Wahyu itu kan menceritakan nubuatan-nubuatan, tapi dengan banyak-banyak perumpamaan-perumpamaan gitu Pak Pendeta. Nah, saya pengen Pak Pendeta. Di sini kan menceritakan tentang pekabaran 3 malaikat. Nah, terus juga ada si naga ini Pak Pendeta. Nah, yang saya pengen itu siapa sih Pak Pendeta si naga ini? Bukan marga tapi ini. Bisa aja nih. Iya, kan di buku Wahyu jelas katakan ya, maka marahlah naga itu ya, kemudian memerangi perubahan itu, dan kemudian seterusnya menggambarkan bagaimana setan yang tidak suka, kalau isinya bahwa setan tidak suka dengan orang-orang yang mengikuti kemudian menuruti perintah-perintah daripada Tuhan. Ya Pendeta, pada saat tadi kami sedang mengkorek-korek gitu Pendeta ya, kami juga sempat membaca dari ayat intinya. Wahyu 1:3 kembali saya bacakan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Tadi kami berpandangan bahwa maksudnya pemikiran kami waktunya sudah dekat ini maksudnya kedatangan Tuhan. Nah itu benar nggak Pendeta, dan apa yang harus kita persiapkan? Iya, itu soalnya kan ada kata yang katakan kata membaca, mendengar, kemudian menuruti. Ya, jadi kalau kita menilik pada pelajaran kita sebelumnya itu, ya, bahwa Yohanes ditaruh ya, atau dibuang istilahnya di Pulau Patmos, kemudian Tuhan kasih wahyu kepada dia, dan isi wahyu itu adalah mempersiapkan semua umat-umat Tuhan mengenai sejarah dunia ini juga sampai pada dunia baru yang ada. Nah, dalam perjalanan itu isi daripada sejarah dunia ini itu dibeberkan dalam pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Ya. Pelajaran kita 1 minggu ini memberikan pada kita bahwa kalau kita tahu dengan jelas, kita pelajari, kemudian kita menurutinya, maka itu akan mempersiapkan diri kita kepada satu masa di mana ini akan berakhir semuanya, dan kita akan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bicara kita siap dengan cara salah satunya menuruti perintah Tuhan, Iya. mendengarkannya. Mungkin Saudara Gero masih memiliki pertanyaan. Baiklah. Ada juga di sekitar saya tadi sempat ini Pendeta. Seorang yang mengatakan rahasia-rahasia ini seorang yang menyatakan rahasia-rahasia ini kepada Yohanes akan memberikan kepada penyelidik yang rajin suatu kenikmatan atas kebenaran perkara-perkara surga. Nah, saya masih sempat bingung di Pendeta, maksud dari kalimat ini apa tuh Pendeta? Iya, kita tahu bahwa buku Wahyu itu kan memperkenalkan, memberitahukan siapa Yesus sebenarnya. Ya, jadi orang yang mengetahui, orang yang memperkenalkannya, orang yang tahu bagaimana dia maksudnya Yesus, ya. Kemudian bagaimana tabiatnya, bagaimana dia akan melindungi, bagaimana dia akan menaungi umat-umatnya walau dalam suasana yang susah, bahkan yang sampai menakutkan sekalipun, ya. Nah, tangan Tuhan itu memperlihatkannya, dan orang tersebut akan bersuka, bergembira, karena memang walaupun keadaan sulit sekalipun, walaupun keadaan menakutkan sekalipun, bahwa mereka yakin Tuhan bersama-sama dengan mereka. Belum lain? Ya, Pendeta, kan yang saya tahu buku Wahyu yang ditulis oleh Yohanes ini kan banyak orang yang sulit mengerti, Pak Pendeta. Nah, saya pengen nanya sih sama Pak Pendeta, gimana tips supaya kita tuh bisa mengerti dari buku Wahyu ini? Iya, yang pertama adalah bahwa kita harus mengerti
ini diberikan oleh Allah, oleh Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos, yang tujuannya adalah untuk menghibur dia, ya, menghibur dia. Dan penghiburan yang diberikan itu adalah bagaimana perjalanan sejarah dunia ini. Nah, bagaimana sejarah dunia ini dengan konsepnya bahwa apapun yang terjadi daripada sejarah dunia ini, timbulnya negara-negara lain, ini dikalahkan, ini masuk, ini zaman dan lain sebagainya. Tapi ada satu konsep yang diberikan bahwa semua umat-umat Tuhan itu yang mencintai Yesus itu, semuanya itu digambarkan dengan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada satu pertanyaan yang menarik di sini, Pendeta, di Keluar Cerita. Ada di situ dikatakan pertanyaan untuk dipertimbangkan. Apakah jantung dari pekabaran 3 malaikat? Iya, dalam kita tahu bahwa pekabaran 3 malaikat mengenai bagaimana harus menyembah, bagaimana harus beribadah, bagaimana harus datang, ya, yang semuanya itu menggambarkan bagaimana kita datang kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi jantung daripada pekabaran 3 malaikat itu, kalau secara keseluruhan kita melihatnya bahwa Allah itu Allah yang patut disembah, Allah yang patut kita muliakan, Allah yang begitu mengasihi kita, dan orang yang akan menentang itu adalah orang-orang yang tidak suka kalau kita beribadah kepada Tuhan. Nah, peribadatan kepada Tuhan ini lebih kepada kita sebagai yang memelihara memang hari Sabat, hari ke-7 yang merupakan Sabat Tuhan. Jadi menyembah, membawakannya, perjalanan demi perjalanan itu memperlihatkan bahwa tetap ada umat-umat Tuhan yang selalu memelihara hukum-hukum Tuhan. Ada satu pandangan yang menurut saya menarik nih, Pendeta. Kita tidak perlu keberatan merendahkan orang. Jika kita menghormati mereka, kita menyerang Tuhan. Saya merasa kayak bingung maksud dari pernyataan ini gimana tuh, Pendeta? Katakan kita tidak perlu keberatan merendahkan orang. Yeah. Jika dengan menghormati mereka kita menyerang Tuhan. Ada kan orang yang walaupun salah, udah salah nih, wah iya bener bu, bagus, wah gini. Kita tetap menghormati dia walaupun dia salah. Oke, tetap membela gitu. Iya, lebih baik kita katakan memang kamu salah, ya, daripada kita katakan dia benar dan lain sebagainya, membela yang jelas-jelas salah, ya, yang dilakukan itu salah dan sebagainya. Kalau kita membela kan sama saja kita berada di pihak dia. Tapi kan biasanya kita juga takut gitu, Pendeta, kalau misalnya kita kayak bertentangan, takutnya entah dimusuhin lah atau diapain lah gitu kan. Perasaan gak enak gitu. Iya, justru pelajaran Wahyu itu memberikan bahwa nggak perlu takut gitu loh. Karena sebenarnya tetap ada pemeliharaan Tuhan bagi umat-umatnya walau dalam keadaan sulit sekalipun. Jadi pada waktu kita itu menyetujui, kita lebih segan, lebih hormat, ya daripada ini apalagi ya udahlah ikutlah, ya. Ya sebenarnya otomatis kita jadi melawan Tuhan kan gitu. Cuman ngikutin arus doang gitu maksudnya. Iya, berarti kita sudah melawan Tuhan nih, yang dilakukan memang melawan kehendak Tuhan, ya. Baik, ada Brian lagi, silakan tanya. Dari Saudara Gerald, saya senang mendengar dari pertanyaan Saudara Gerald sebenarnya. Dari kalau kita baca pandangan lain yang lain, yeah. Ya. Gereja seperti perahu besar yang dihantam oleh ombak stres kehidupan yang berbeda-beda. Kewajiban kita adalah untuk tidak meninggalkan perahu tersebut, tetapi tetap mempertahankannya di jalur. Ya. Kemudian Yesus adalah satu-satunya yang tidak pernah berubah di alam semesta yang selalu berubah. Yesus adalah pencipta, penopang, juru selamat, sahabat, anak Allah, dan Allah itu sendiri. Ya. Jadi katakan bahwa kalaupun kita apain ke gereja, orang gereja gini-gini, orangnya begini, lihat orangnya terus gitu loh. Yang akhirnya kita meninggalkan gereja. Katakan enggak begitu. Jangan sampai meninggalkan gereja. Walaupun banyak persoalan dan lain sebagainya di gereja, kita harus tetap berada dalam, ya, karena kita tahu bahwa gereja yang diserang oleh setan itu, naga itu tadi, adalah yang menuruti pada hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Dan kita tahu gereja kita, gereja Advent adalah yang melakukan akan hal itu. Jadi
dalam pengertian bahwa walau ada gejolak dan sebagainya, jangan sampai meninggalkan kebenaran Tuhan. Oh, ya, gereja yang dimaksud ini bukan bangunannya gitu kan berarti ya, maksudnya diri kita Ya itu jelas, kan. bukan bangunan secara ininya, ya bukan bangunan secara ini, tapi bagaimana kita kehidupan kita, kemudian diri kita, dan juga bagaimana harus yang kita lakukan dengan baik. Baik, mungkin bisa memberikan kesimpulannya untuk pelajaran kita ini, Pendeta. Ya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-12 ini lebih menekankan kepada bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Walau dalam suasana sulit sekalipun, walau dalam suasana tertekan sekalipun, walau dalam suasana yang kacau sekalipun, katakan bahwa dalam buku Wahyu yang kita pelajari, bahwa tangan Tuhan masih melindungi umat-umatnya. Tangan Tuhan masih bersama-sama dengan umatnya untuk terus boleh bertahan sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Amin. Pendeta, tolong doanya, Pendeta. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena pelajaran pada saat ini mengingatkan kami untuk kami boleh setia dan selamanya setia kepada Engkau, ya Bapa, Tuhan dan Kali kami. Kami bersyukur karena Engkau akan selalu melindungi dan bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, yang sakit atau kurang sehat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan. Tuhan kiranya boleh mendengar seruan mereka dan menjawab permohonan-permohonan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami alaskan doa ini hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Sama. Cukup menggali wawasan kita ya, cukup dalam ya. Jadi teman-teman, mungkin sampai di sinilah pelajaran kita di Sabat ini. Jadi ingatlah pelajaran kita yang sangat begitu indah khusus di Sabat ini. Don't be afraid. Janganlah takut, saudara-saudara. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu risau. Kalau masih ada seperti bimbang atau mungkin ada sesuatu yang seperti ada ganjalan gitu ya. Mengganjal maksudnya. Ada mengganjal. Jangan juga takut untuk menonton kami seperti itu ya. Jadi sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya Gerardo Fasi Tumarang. Tuhan Yesus memberkati.